Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting periode bulan Februari 2026. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan darurat. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap risiko kebakaran serta kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat di tempat kerja. Berikut merupakan outline materi pada HSM Meeting kali ini. Yang pertama, penyebab umum kebakaran di tempat kerja. Yang kedua, jenis kebakaran. Ketiga, jenis APAR dan cara menggunakan APAR. Keempat, tanggap darurat saat terjadi kebakaran. Kelima, emergency response team. Dan keenam, dana evakuasi. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita lihat beberapa berita kebakaran yang sempat ramai diberitakan. Dalam salah satu kejadian, kebakaran gedung menyebabkan puluhan korban dengan sebagian di antaranya kehilangan nyawa. Ada juga kebakaran terjadi di area industri dan smelter yang dalam hitungan menit berubah menjadi tragedi besar. Bukan hanya kerugian materi, tetapi juga korban jiwa dan trauma pekerja yang selamat. Jika kita perhatikan, hampir semua kejadian tersebut memiliki satu kesamaan. Kebakaran tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab. Selalu ada pemicu, ada kondisi yang dibiarkan, dan ada resiko yang sebelumnya sudah ada, namun tidak disadari atau diabaikan. Inilah mengapa materi keselamatan kebakaran bukan sekedar formalitas dan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban. Memahami penyebab umum kebakaran di tempat kerja adalah langkah pertama yang sangat penting. Dasarnya, kebakaran dapat terjadi dan membesar apabila tiga unsur utama terpenuhi. Yang pertama adalah bahan bakar, yaitu bahan atau material yang mudah terbakar. Yang kedua adalah sumber pemantik api, seperti percikan listrik, panas, atau api terbuka. Dan yang ketiga adalah oksigen di udara yang memungkinkan serta mempercepat proses pembakaran. Beberapa contoh sumber kebakaran yang sering terjadi di area kerja antara lain korsleting listrik, bahan mudah terbakar seperti BBM, gas, thinner, atau solvent, merokok di area terlarang, peralatan listrik rusak atau tidak sesuai dengan standar. Jika salah satu unsur ini, seperti bahan bakar atau sumber pemantik api atau oksigen di udara dapat dikendalikan, maka risiko kebakaran dapat dicegah. Karena sumber kebakaran berbeda-beda, maka jenis kebakarannya pun berbeda. Memahami jenis kebakaran ini penting, karena setiap jenis memerlukan cara penanganan yang berbeda. Jenis kebakaran biasanya diklasifikasikan berdasarkan bahan dan cara penanganannya. Pertama, kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh benda padat non-logam seperti kertas, kain, kayu, plastik, dan lain-lain. Kedua, kebakaran kelas B, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh zat cair dan gas yang mudah terbakar. Contohnya tinar, cat, bensin, gas LPG, dan lain-lain. Ketiga, kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh instalasi listrik bertegangan. Contohnya korsleting listrik, arus pendek listrik, dan lain-lain. Dan yang keempat, kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh penggunaan benda logam atau metal yang mudah terbakar. Contohnya sodium, potasium, magnesium, aluminium, dan lain-lain. Masing-masing kelas kebakaran memiliki penanganannya masing-masing sesuai jenis APAR. Terdapat 4 jenis APAR yang paling umum digunakan, yaitu pertama, alat pemadam api ringan atau APAR yang berisi air. APAR jenis air adalah jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya, atau kebakaran kelas A. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Yang kedua, APAR busa atau foam. APAR jenis busa ini adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa atau busa AFF. Nah, busa AFF ini yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar, sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. APAR jenis busa AFF ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam, seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya, atau kebakaran kelas A, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan lain sebagainya, atau kebakaran jenis B. Lalu yang ketiga ada APAR
dry chemical powder atau apar jenis tepung kering. Nah, apar jenis serbuk kimia atau dry chemical powder terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfate, di mana serbuk kering kimia ini akan dikeluarkan dan menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Apar jenis dry chemical powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran, seperti kelas A, B, dan C. Apar jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Apar dry chemical powder umumnya digunakan pada mobil. Lalu yang keempat ada apar karbon dioksida. Apar jenis karbon dioksida adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B atau yang disebabkan oleh bahan cair yang mudah terbakar dan kebakaran kelas C yang disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Khusus untuk kebakaran kelas D, biasanya menggunakan jenis apar dengan media khusus sesuai dengan jenis logam yang terbakar. Biasanya media pemadam berupa serbuk kimia khusus, sodium, klorida, dan grafit. Mengetahui keberadaan apar saja tidak cukup, kita juga harus tahu cara menggunakannya dengan benar. Berikut ini merupakan cara menggunakan apar, di mana tekniknya dikenal dengan metode PAS, yaitu singkatan dari pull, aim, squeeze, dan sweep yang menjelaskan 4 langkah penggunaan apar. Langkah pertama, pull, yaitu tarik pin pengaman. Selanjutnya, aim, arahkan nozzle ke titik api, dan jika nozzle sudah diarahkan ke titik api, maka tekan tuas atau handle apar, dan langkah yang terakhir, sapukan media apar secara menyeluruh ke sumber api. Terdapat beberapa hal yang perlu diingat kembali, bahwa apar didesain untuk memadamkan api kecil atau kebakaran ringan. Jangan gunakan apar untuk memadamkan kelas kebakaran yang sudah membesar atau tidak bisa dikendalikan. Kedua, gunakan jenis apar sesuai dengan kelas kebakarannya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, jarak penyemprotan apar yang efektif dan aman adalah 4-6 meter dari titik api. Jika Anda menyemprot dari jarak lebih jauh, bahan pemadam api bisa menyebar atau jatuh ke tanah sebelum mengenai titik api. Dan jika Anda menyemprot dari jarak kurang dari 4 meter, Anda bisa terkena jilatan api yang membahayakan. Lalu, keempat, hal yang perlu diperhatikan adalah arah angin. Usahakan badan atau muka menghadap searah dengan arah angin, supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Yang kelima, jangan menarik safety pin sambil menekan tuas apar secara bersamaan, karena akan menyebabkan safety pin sudah susah dilepas. Dan agar semakin jelas, mari kita tonton bersama video tentang cara menggunakan apar. Hai sobat pemadam, pasti kalian tahu kan tentang apa yang ada di depan saya ini? Ini ialah alat pemadam api ringan atau biasa kita sebut dengan istilah apar. Untuk yang belum tahu, yuk simak video tutorial penggunaan apar berikut ini. Yang pertama ialah yang berbentuk warna hitam ini namanya handle. Handle ini berfungsi untuk si pengguna mudah membawanya. Setelah itu ada namanya pin pengaman. Pin pengaman ini harus dalam keadaan terkunci seperti ini. Kalau sudah terlepas berarti apar ini sudah terpakai. Setelah itu ada namanya pressure gauge. Pressure gauge juga perlu diketahui. Lihat ada jarum jam yang berwarna hijau. Berarti apar di sini baik untuk digunakan. Setelah itu ada namanya nozzle. Gunanya nozzle ini ialah memancarkan tepung kimia untuk memadamkan api awal. Cara penggunaan apar, ya, di depan kita sudah ada apar, ialah yang pertama kali dengan cara jongkok siaga seperti ini, ya. Satu lengan kita. Setelah itu cabut pin pengaman, ya. Setelah itu bebaskan nozzle. Seperti ini. Selanjutnya tes tekanan. Selanjutnya kita berlari ke arah api. Jangan lupa kita perhatikan arah angin.
Dan cara kita membawa apar, handle bagian ibu jari kita ini ada di bagian bawah handle. Posisikan jarak aman 4-6 meter. Setelah itu kita semprot ke titik api. Ya, begitulah Sobat Pemadam bagaimana caranya penggunaan apar dengan baik dan benar. Salam Yuda Bramajaya. Selain tahu cara menggunakan apar, penting bagi kita untuk memastikan bahwa apar tersebut dalam kondisi baik ketika digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya pemeliharaan secara berkala untuk memastikan kondisi apar selalu dalam kondisi baik. Yang pertama, setiap apar diperiksa 1 bulan sekali dengan mengecek poin, meliputi kondisi fisik apar, isi apar, indikator tekanan apar, kondisi fisik corong atau selang, identifikasi apar, jenis pemadam, merek, tanggal kadaluarsa, dan berat apar. Kedua, cacat pada apar yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki, atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. Yang ketiga, bagian dalam dan luar tabung harus diteliti untuk memastikan bahwa tidak terdapat lubang atau cacat karena karat. Yang keempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian harus dicatat pada badan apar. Yang kelima, perhatikan masa kadaluarsa apar dengan ketentuan sebagai berikut. 1 tahun untuk apar jenis asam soda, busa, bahan kimia. 2 tahun untuk apar jenis cairan busa yang dicampur dan recyclable. Lalu yang 3 tahun untuk apar jenis gas hidrokarbon berhalogen, dan 5 tahun untuk apar jenis gas yang dipadatkan. Apabila kebakaran terjadi, maka kesiapsiagaan darurat menjadi penentu keselamatan. Medika Plaza telah memiliki prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat di tempat kerja, salah satunya kebakaran. Berikut ini prosedur evakuasi saat terjadi kebakaran di gedung dan perkantoran. Yang pertama, setiap karyawan yang melihat kebakaran di area kerja jangan panik dan harus teriak minta tolong. Teriakan kebakaran, kebakaran, kebakaran. Kedua, beritahu emergency call telepon, yaitu dengan nomor 021 780 8066 extension 120 untuk Beltway Office Park Tower C. Lalu untuk Beltway Office Park Annex Building atau klinik di 021 780 8066 extension 120. Lalu untuk klinik WTC 2 di mana di area WTC 2 building bisa memanggil emergency call di nomor 021 5211 500 atau di 0857 8299 5863. Dan untuk klinik Balikpapan bisa menghubungi 0542 421 113, dan untuk klinik Kolaka bisa menghubungi nomor 0405 2521 03 kali dan berikan dengan tepat lokasi kebakaran. Jika bahaya kebakaran berpotensi untuk bisa dipadamkan, segera padamkan secara cepat dan aman dengan alat pemadam api ringan atau apar yang telah disediakan. Namun, jika api tidak dapat Anda kuasai, tutup semua pintu belakang Anda, turunlah lewat tangga darurat terdekat menuju lantai dasar, dan tunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran guna menjelaskan keadaan tersebut. Dan jangan gunakan lift. Apabila rekan-rekan bekerja di area site, berikut prosedur Medika Plaza terkait evakuasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran. Pertama, setiap karyawan yang melihat kebakaran di area kerja jangan panik dan tetap tenang. Kedua, aktifkan emergency call atau hubungi nomor darurat dan beritahu lokasi terjadi kebakaran. Lalu hubungi CMO atau Chief Medical Officer atau ERT klien di nomor extension masing-masing site. Ketiga, pecahkan fire glass untuk membunyikan alarm kebakaran. Keempat, jika bahaya kebakaran berpotensi bisa dipadamkan, segera padamkan secara cepat dan aman dengan alat pemadam api ringan yang telah disediakan. Cara penggunaan apar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika api tidak dapat dikuasai, keluarlah melalui pintu evakuasi dan menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Absensi dilakukan untuk memastikan seluruh personil sudah berada di titik kumpul. Dan jangan memasuki gedung sebelum dinyatakan aman. Jika berada di luar gedung atau area lapangan, segera aktifkan emergency call atau hubungi nomor darurat dan beritahu lokasi terjadi kebakaran, lalu hubungi CMO atau ERT klien di nomor extension masing-masing. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan saat evakuasi kebakaran. Yang pertama,
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan segera mengidentifikasi sumber atau titik api. Mengetahui lokasi kebakaran dapat membantu dalam menentukan langkah selanjutnya, seperti apakah api dapat dipadamkan secara mandiri atau memerlukan bantuan profesional. Lalu yang kedua, apabila kebakaran masih dalam skala kecil, segera padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Jika api tidak bisa dipadamkan dengan APAR atau jika kebakaran sudah meluas, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri jika situasi tampaknya di luar kendali. Lalu yang keempat, matikan panel listrik utama jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya korsleting atau penyebaran api melalui jaringan listrik. Pastikan Anda melakukannya hanya jika itu aman untuk dilakukan. Lalu saat evakuasi, bantu orang-orang yang memerlukan bantuan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan keterbatasan fisik. Jika ada waktu dan aman, bawa barang-barang berharga dan dokumen penting. Jika gedung dipenuhi asap, merayaplah di lantai karena udara di bagian bawah biasanya lebih aman atau lebih bersih. Tutup mulut dan hidung dengan kain basah untuk meminimalkan inhalasi asap. Jika pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan cara merayap untuk menghindari menghirup asap. Dan yang terakhir, selalu gunakan tangga darurat dan hindari penggunaan lift selama kebakaran. Ikuti tanda-tanda jalur evakuasi dan arah petugas keamanan jika tersedia. Pastikan Anda menuju titik kumpul yang telah ditentukan dan lakukan pengecekan kehadiran setelah tiba di lokasi yang aman. Dalam kondisi darurat, kita tidak sendirian. Emergency Response Team atau ERT telah dibentuk untuk membantu proses evakuasi dan penanganan awal. Mari kita kenali tim tanggap darurat di area kerja Medika Plaza, khususnya di Head Office, Klinik Jakarta, dan Klinik Balikpapan. Dari Emergency Response Team tersebut, kita dapat menemukan ada beberapa posisi tim emergency, di mana posisi tim emergency ini memiliki masing-masing tugas dan tanggung jawab. Emergency Coordinator, yaitu tugasnya mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tanggap darurat perusahaan, mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk melangsungkan latihan tanggap darurat di lingkungan perusahaan, menjadwalkan pertemuan rutin maupun non-rutin unit tanggap darurat, menyusun rencana pemulihan keadaan darurat perusahaan, membuat laporan kinerja unit tanggap darurat, melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat perusahaan, dan melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat perusahaan. Berikut adalah Emergency Response Team di area Head Office, Betway Office Park, lantai 2. Selanjutnya ada yang namanya Communication Commander. Communication Commander bertugas memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu unit tanggap darurat. Yang kedua, memastikan alur komunikasi antar regu unit tanggap darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi atau pemberitaan untuk pihak luar, dan menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat seperti kepolisian atau warga. Lalu ada juga Incident Commander. Incident Commander ini bertugas untuk menerima laporan atas setiap insiden kegawat daruratan yang terjadi di lapangan, memastikan penanganan insiden dilakukan secara aman, dan bersama Communication Commander memberikan informasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam penanganan insiden. Berikut adalah Emergency Response Team Medika Plaza untuk Klinik Beltway Office Park. Selanjutnya ada posisi Floor Warden atau Backup Floor Warden. Nah, Floor Warden ini bertugas untuk memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat, dan cepat. Melaporkan segala kekurangan atau kerusakan sarana dan prasarana evakuasi di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil, maupun ketua unit tanggap darurat. Dan selanjutnya melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak, ataupun terluka kepada regu penanggulangan kebakaran, koordinator, maupun wakil unit tanggap darurat. Berikut adalah Emergency Response Team untuk Klinik PTC 2. Selanjutnya ada posisi First Aider atau Backup First Aider. Tugasnya melaksanakan tindakan P3K, melaporkan segala kekurangan atau kerusakan sarana dan prasarana P3K di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil, maupun ketua tim unit tanggap darurat, dan melaporkan kepada koordinator ataupun wakil unit tanggap darurat bila mana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ketiga di luar perusahaan.
Berikut adalah emergency response team untuk klinik Balikpapan. Selanjutnya ada fire warden atau backup fire warden. Fire warden bertugas melangsungkan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan perusahaan secara aman, selamat, dan efektif. Selain itu, fire warden bertugas melaporkan segala kekurangan atau kerusakan sarana dan prasarana pemadam api di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil, maupun ketua unit tanggap darurat. Berikut adalah emergency response teams untuk area medical distribution dan sementara itu, bagi pelapor atau saksi pertama yang melihat kejadian darurat perlu memperhatikan prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan tersebut disingkat menjadi METAN, yaitu M berarti Multiple Casualty Incident, atau pelapor menunggu info selanjutnya terkait kemungkinan adanya kejadian yang menyebabkan banyak korban. Lalu yang E, exact location, artinya pelapor harus melaporkan lokasi kejadian dengan jelas meliputi nama jalan, patokan lokasi, dan lain-lain. Lalu T, type of incident, pelapor harus menyampaikan jenis insidennya, apakah kecelakaan lalu lintas, ledakan, atau insiden lainnya. Selanjutnya H, hazard. Pelapor harus menyampaikan bahaya yang sedang terjadi atau potensi bahaya yang mungkin akan dan terjadi di tempat kejadian. A berarti akses atau egress, di mana pelapor sebaiknya mampu memberikan penjelasan terkait arah jalan yang aman untuk mendekati dan meninggalkan area insiden. Lalu N berarti number of casualties, di mana pelapor menyampaikan perkiraan jumlah korban di saat pengamatan awal. Lalu yang terakhir E berarti emergency service. Pelapor harus melaporkan apakah sudah terdapat unit emergensi di lokasi atau dibutuhkannya unit emergensi di lokasi. Apabila hanya terdapat satu korban, maka pelapor perlu memperhatikan prinsip ETAN. Namun jika terdapat korban lebih dari satu, maka gunakan prinsip METAN secara keseluruhan. Pada slide selanjutnya akan ditampilkan dena evakuasi dari masing-masing area kerja. Mohon diperhatikan panah berwarna merah di mana panah tersebut menunjukkan arah rute evakuasi. Selain itu, terdapat pula simbol APAR, spill kit, dan AED yang tersedia pada dena evakuasi. Berikut adalah dena evakuasi untuk area head office lantai 2, area kiri lift. Mohon dapat diperhatikan lokasi jalur evakuasi, APAR, dan juga first aid kit. Berikut merupakan dena evakuasi untuk area head office, area kanan lift, di mana area ini meliputi area MAS atau provider, lalu ada juga area GA, ICT, finance, dan juga HCBS, serta accounting and tax. Berikut adalah dena evakuasi untuk klinik BOP. Berikut adalah dena evakuasi area warehouse BOP. Berikut adalah dena evakuasi untuk area lab IH atau BUM. Berikut adalah dena evakuasi untuk area klinik WTC 2. Berikut adalah dena evakuasi untuk klinik Balikpapan yang terdiri dari lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3.
Berikut referensi yang digunakan dalam materi HSM Meeting bulan Februari tahun 2026. Demikian materi HSM Meeting periode Februari 2026 mengenai keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan darurat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness seluruh MP Nation terkait penyebab umum kebakaran di tempat kerja, jenis-jenis kebakaran, penggunaan serta pemeliharaan APAR hingga prosedur tanggap darurat dan evakuasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan, diharapkan kita semua dapat lebih cepat tanggap, tetap tenang, dan bertindak sesuai prosedur apabila terjadi kondisi darurat, khususnya kebakaran. Terima kasih atas perhatian MP Nation semua dalam HSM Meeting ini. Sampai bertemu kembali di HSM Meeting selanjutnya ya MP Nation.